Emang ya, seksi banget bro. Emang trail jadul nih gokil. Selamat balik lagi di Auto Show teman-teman, masih dengan gue Didi. Dan kali ini kita lagi nggak pengen review nih motor nih, karena kali ini Auto Show bakal ngebangun sebuah motor yang akan kita review mulai dari bikin dari awal nih. Kita dapat bahannya, kita belanjain barang-barangnya, kita bangun kaki-kakinya, rangka segala macam sampai akhirnya kita bisa ridingin tuh motor. Dan kali ini motor yang mau kita bangun adalah motor yang cukup ekstrim, motor yang udah nggak kepake bertahun-tahun, karena motor ini bisa dibilang project mangkrak ya. Jadi ini ada sebuah motor yang sebenarnya udah pengen dibangun jadi motor trail juga, dengan basic mesin-mesin yang bukan mesin klasik ya, mesinnya termasuk tergolong baru lah. Jadi proyek ini akan kita selesaikan, akan kita rampungkan. Kita akan bangun motor ini jadi motor trail jadul. Gue akan ngasih lihat reference-nya gue seperti apa. Dan gue bakal ngasih lihat proses belanjanya sama kalian. Habis berapa. Sampai kita akan bawa motor ini ke bengkel custom rekanannya kita. Dan akan kita review motor ini kalau sudah jadi. Oke, ini dia. Basic motor kita. Pulsar 180 UG4. Ini motor udah lama mangkrak ternyata ya teman-teman ya. Jadi motor ini sebenarnya udah mulai dibangun tapi nggak selesai. Jadi kayak kita udah bisa lihat nih sendiri sebenarnya nih. Kayak dia udah pakai stang YT, terus dia udah pakai apa? Cover shock segala macem, udah ditrondolin setengah dan kayaknya emang nggak jadi dibangun kayaknya ya. Dan udah lama mangkrak di sini ternyata. Kondisinya sendiri juga udah nggak bisa jalan nih, harus dibongkar dulu mesinnya. Tapi overall sebenarnya mesinnya masih sehat, kata yang punya ya. Masih sehat dan memang ini yang penting itu surat-surat lengkap. Jadi kalau mau bangun motor custom jangan lupa surat-surat, karena kan kita mau bawa riding jauh ceritanya. Oke, pantengin terus karena nextnya kita bakal belanja barang-barang buat dia. Saksiin terus di Auto Show. Ya, selamat balik lagi di Auto Show teman-teman. Masih dengan gue Didi, dan para customer pasti udah nggak asing lagi sama namanya Mr. Classic. Jadi ini salah satu toko favorit buat teman-teman yang mau bangun motor custom. Karena lengkap, murah, dan ternyata tempatnya udah keren banget ketika lo datang, bro. Kemarin kita udah sempat belanja di sini, kita belanja headlamp buat motor custom yang mau kita bangun. Dan sekarang gue penasaran sama tokonya. Gue pikir paling tempatnya kayak gudang, tapi ternyata tempatnya kayak tempat garage yang keren, bro. Ini tempat workshop, menurut gue sih bukan cuma tempat jualan doang. Gila men, workshop. Masuk yuk, langsung lihat aja yuk. Mr. Classic ini terletak di Jalan Raya Bogor, tepatnya di Cisalak, Sukmajaya. Di sini kalian bisa nemuin macam-macam aksesoris dan bahan-bahan buat custom, mulai dari tangki, spakbor, lampu, stang, pokoknya palu gak ada dah. Gokil nih, gue bisa bangun banyak motor nih di sini nih, jajan mulu nih. Masuk ya. Assalamualaikum bang. Halo bang. Bang, sambil bikin video nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, selalu. Oke bang, kenalin bang, aku Didi bang. Abdul. Abdul? Hah? Bang Abdul. Abdul? Abdul. Sip, bang Abdul. Ini kita dari Auto Show bang. Jadi kita mau review tempat sekalian boleh bang ya? Oh silahkan. Sekalian belanja bang? Iya, nggak apa-apa. Oke, sip. Ini berarti, ini toko dari ujung ke ujung kayaknya rapi banget bang. Gua kira nih online kayak gudang lo berantakan. Enggak bang, kita emang punya toko offline juga, ada 4 di Jabodetabek. Jadi buat yang di sekitaran Jabodetabek tuh bisa langsung ke toko aja langsung. Oh daripada gitu. beli online. Gitu. Dan 4-4-nya kayak gini bang? Oh iya. Gokil. Gokil, keren. Karena jujur tuh gue tuh dapat info dari teman-teman gue, dan gue tuh belanja di sini tuh selalu online. Gue sebelumnya udah pernah beli di sini headlamp buat bangun motor gue. Pas gue datang ternyata keren banget, karena menurut gue sih harganya murah ya. Menurut gue murah banget loh. Harga kita kompetitif sih. Murah banget sumpah. Menurut gue ini termasuk yang paling murah dan paling lengkap. Tapi tempatnya tuh kayak tempat mahal. Anjir, gue nggak berani beli kalau gue nggak tahu di online. Jadi ini kita sebenarnya pengen nyari-nyari barang buat bangun motor nih bang. Gue lagi mau bangun motor nih, dan kebetulan kita kemarin lagi sepakat mau bikin motor trail klasik. Untuk motor yang akan Auto Show bangun di episode kali ini berkonsep trail jadul. Pendekatannya nggak ngarah ke merek tertentu, jadi bakal kami racik sesuai versi kami.
Intinya selain keren, juga harus bisa diajak main lumpur. Ya, contohnya kayak gini lah. Tunggu, ini berarti DT? Ya. Ini DT ya? Yamaha DT atau pakai Suzuki TS juga bisa. Oke, DT. Atau boleh. Kalau DT itu berarti sasis mesinnya gue harus ganti juga ya, karena ininya kecil ya? Ya, ininya kecil. Sama Suzuki juga kecil ya? Ini TS? juga kecil, TS. Yang agak lebar tuh punya Honda. Oh, ini Honda apa bang? Basicnya? Honda XL buat basic tigeran juga bisa sih. XL ya? Oke, jadi kalau kita mau bangun motor custom nih, salah satu yang harus kita lihat, bener nggak Bang Abdul? Bener ya? Kalau kita mau bangun motor custom nih, kalau milih tangki, harus sesuaiin sama sasis motor yang mau kita pakai. Ya, bener banget Bang. Bener kan? Soalnya kalau lihat kayak sasisnya Scorpio tuh kan kecil tuh. Ya. Iya kecil, jadi harus nyari yang kecil juga, jangan yang agak lebar. Kalau lebar harus biasanya harus nambah ya, iya, nambah daging ya. Bener. Apalagi kalau yang udah gede, terus ininya kecil. Nah, itu. Potong dah. Potong sasis. Tapi kayaknya malah bisa nggak ya potong ya? Bisa ya? Sesuaiin lagi, dipotong lagi. Nah intinya gue juga lupa nih, itu sasis motor yang mau kita bangun berapa ya ukurannya? Lupa cuy. Hah? Fitcall buildernya. Buildernya kayak lagi mandi deh. Pokoknya tiap kali kita nelponnya dia lagi mandi pokoknya. Oke, tapi sebenarnya yang paling keren, gue langsung mencolok yang hitam merah ini sih bang. Ini DT juga. Hitam merah mana? Ini apa? Hitam merah. Hitam kuning. Itu DT juga. Gua. Biar ini ganteng sih. lebih klasik. Ini ganteng sih. Ini berarti persis dengan ini ya, cuma beda warna doang. Cuman beda warna doang. Gokil, dan berarti semua di sini itu rata-rata udah dicat warna ya? Ada yang dicat, ada yang belum. Kayak Ada yang masih bahan ya? Ini juga buat tracker. Oh iya, gokil. Wush. Cuman sih berhubung gue males ya, dan builder gue juga males. Kita nggak mau ngedebul-dembul, kita mau yang udah jadi aja. Pokoknya semua udah jadi. Nggak PR sih bang. Nggak PR, pokoknya PR. Kalau range harga mulai dari yang belum dicek tuh harganya kita matok dari 185 sampai 190 bang. Berarti ini semua nggak nyampe 200 nih? Nggak nyampe. Bro, nggak nyampe 200 bro, murah banget bro. Ini tapi intinya kan sebenarnya semua yang ada di sini sudah dibikin replika 1:1 ya? Iya benar. Dengan aslinya, berarti mulai dari kapasitas bensinnya Hampir nggak bisa disamain sih, mirip saja. Mirip saja ya? Cuman Mendekati lah. cuman posisinya sebenarnya semua sama ya? Posisinya sama. Kayak tempat jalur bensinnya segala macam harusnya sama ya? Berarti kayaknya nih gue akan milih salah satu dari antara 3. Terutama 3 ini, kayaknya kalau ini agak menjauhi konsep kita sih. Suzuki ini ya. Akhirnya pilihan jatuh ke tangki berwarna kuning hitam ini. Sebuah replika dari Yamaha DT. Kayaknya kita bakal lanjut ke next item yang mau kita cari. Itu adalah tutup aki. Tutup aki ada? Nah, masalah yang paling susah nih ketika mau bangun motor trail nih, trail klasik bang. Tutup akinya bang. Dudukannya bracket-bracketnya beda sih ya? Iya, tutup aki buat motor trail klasik itu emang agak-agak susah dan tricky sih. Karena kan rata-rata plastik ya? Iya, cuman kita ada yang plat bang. Adanya plat ini? Iya, yang plastiknya habis paling nanti saya ambilin dulu ya. Ada tapi? Ada. Plastik tuh? Oh, bukan. Besi? Oh, oke, sip. Oke, nextnya kita di sini punya banyak list yang barang mau kita cari. Pertama tangki. Headlamp kita udah beli dari sini juga sebenarnya. Nanti kalau udah sampai gue akan kasih tahu kalian. Terus kemudian kita mau beli tutup aki kiri kanan. Kemudian kita mau beli spakboard depan belakang, dan tentunya juga harus tetap klasik ya, dan trail. Jadi harus agak panjang tuh, panjang dan belakang gede. Karena kan ban yang mau kita pakai ban ukuran 21 dan ban belakangnya 19. Jadi emang harus yang panjang dan gede. Stang kita udah beli stang, kita udah ada stang asli dari Yamaha YT. Berarti tinggal itu, dan kemudian terakhir speedometer. Tapi speedometer kayaknya kita nunggu di terakhir kali ya. Ini Bang Abdul udah ngasih kita salah satu contoh nih buat kalian yang mau bangun trail klasik atau vintage enduro. Ini salah satu yang bisa jadi pilihan ya, Bang ya? Iya.
Ini yang bisa dipakai sama teman-teman trail. Emang gue juga seringnya rata-rata begini sih. Kalau yang bahan plat ya. Kalau bahan plat paling kurang lebih begini ya. Iya, kebanyakan begini sih. Oke. Jadi emang sebenarnya ya sesimpel ini. Selebihnya tinggal kita bikin bracket baru. Namanya bikin motor custom, lo harus bikin bracket buat ginian. Jadi nggak mungkin plug and play untuk semua jenis. Ini pun apapun motor ini nggak mungkin plug and play ya. Nggak mungkin Pakai plug and play, Bang. Nggak ada yang plug and play. Jadi jangan males ya. Murah boleh, males jangan. Tapi kayaknya ini sih gue tertarik sama yang bolong-bolong sih. Kayaknya lebih steampunk gitu ya. Bolong-bolong. Nah, oke, langsung ngomongin harga, Bang. Duit gue nggak banyak, Bang. Ini berapa, Bang? Kalau harga Masa basa-basi. 60.000 aja. 60.000? Sepasang. Kayak beli martabak. Seriusan 60.000? Serius. Tapi emang belum diwarnain sih ya. Diwarnain. PR juga nih. Bang, ada yang udah diwarnain nggak, Bang? Yang udah diwarnain habis. Habis. Tapi ada Ada warna hitam biasanya. warna hitam. Hitam polos. Itu harganya berapa tuh kalau diwarnain? Sama aja. 60.000 juga? 60.000 juga. Kayaknya kita beli yang udah diwarnain aja ya. Harganya sama. Tapi habis, Bang. Tapi habis. Ya nggak apa-apa, nanti main lagi. Oke, berarti untuk ini 60.000 ya. 60.000. Masuk. Nih Bang, ini keranjang gue ceritanya ya. Oke, siap. Nih ya, kita udah ada tangki, kita udah ada cover aki kiri kanan. Sip. Nextnya yang mau kita cari adalah spakbor. Kita mau nyari spakbor buat customan motor kita. Kita akan cari spakbor yang sebenarnya ukurannya lumayan panjang. Kita nanya dulu ya. Oke, Bang Abdul. Ini kita udah dikasih sama Bang Abdul nih. Spakbor depan belakang. Ukuran berapa nih, Bang? Panjangnya itu 45 cm, kalau depannya ini 43. 43. Dan ini untuk yang bagian belakang ini ya. Iya. Yang bagian belakang pasti lebih panjang pasti ya? Pasti lebih panjang dikit doang tadi. Ini yang model pendeknya, Bang. Ada yang model lebih panjangnya cuman lagi habis stoknya. Oke. Ini yang model panjangnya nih, gengs. Keren sih. Oke sih. Jadi emang ini dibeli tanpa bracket karena bracket harus bikin sendiri, tergantung motornya. Namanya juga motor custom. Oke. Sip. Harganya Bang berapa? Harganya ini 65. 65. 65. Sepasang. Alhamdulillah. Belum. Oh, belum. Pasang depannya ini 38. 38.000, 65.000. Tetap aja mahalan martabak telur spesial. Ya, kita taruh nih di bucketnya kita nih. Kita udah dapat beberapa item. Ini kalau udah begini warnanya udah pasti hitam deh. Oke. Next. Bang Abdul, kita selanjutnya mau nyari Apa lagi? apalagi ya? Ini udah. Kita mau nyari speedometer. Ya boleh deh, speedometer. Tadi sebenarnya mau nyari buat ini nih, tutup headlamp. Oh, grillnya ya? Grill. Grill headlamp kita. Ada gitu nggak kayak apa? Bracket, bukan bracket sih, apa sih kayak kepalanya gitu. Tapi biasa bahannya plastik tuh kalau trail. Oh, ini ya? Apa ya? Plat lampu depan. Iya. Itu biasanya orang-orang pada bikin, Bang. Oh, oke. Kan kita males, Bang, ceritanya. Oh, ini buat berapa inci, Bang? Itu buat 5,75. 5,75. Ya, sampai 6 inch juga masih bisa. Kalau ini yang khusus untuk 5,75. Cuman nggak semua lampu bisa dipakai ke grill ini. Oh, oke. Cuma lampu-lampu cuti aja. Berarti kita rata-rata sih emang ini ya yang gampang di custom ya. Jadi sebenarnya salah satu cara buat ngakalin look motor kalian, kalau misalnya mau bikin motor custom tapi dengan performa yang istilahnya zaman sekarang ya, kayak lu mau pakai lampu LED nih, tapi biar nggak kelihatan LED-nya, biar kelihatan masih pakai bolam kayak motor-motor klasik, ini bisa dia pakai nih buat nutupin sebenarnya nih. Jadi nggak terlalu kelihatan nih lampu LED lu. Dan fungsinya juga ada sebenarnya buat nutupin kalau misalnya lu crash atau apa. Tapi ya balik lagi ke bracket yang lu pakai ya. Gua nggak janji sini bisa nutupin kerusakan sebenarnya. Dan kayaknya kita harus ganti ini dengan spakbor belakang karena ternyata untuk konsep kita itu spakbor dengan panjang segini nggak cukup, gengs. Mesti yang lebih panjang. Ternyata tinggal kita potong, kita modif. Oke ya, jadi ini kita ganti ya. Bang Abdul, nanti kita pesan ini yang polos, tapi yang belakang aja ya. Oke. Yang belakang aja 2. Nanti mau kita potong. Ini ternyata kependekan. Nah, yang nggak kalah penting, gue juga mau beli speedometer, spion bulat, hand grip, dan lampu sen. Tapi kayaknya lampu sen nggak ada yang cocok ya. Nanti aja deh kita pikirin. Oke teman-teman, kita udah belanja sekitar ada berapa item Bang kita? Ada 1, 2, 3, 4, 5 item, Bang. 5 item, dan ini termasuk depan belakang. Jadi kita udah milih-milih, kita udah jalan-jalan. Mr. Classic udah kita obok-obok buat produk motor kita nanti yang mau kita bangun. Dan sekarang saatnya berhitung nih Bang Abdul.
Oke, kita mau total-totalin buat semua yang udah kita belanja hari ini. Spion 65. Spion 65. Terus ini hand grip 65. Hand grip 65. Speedometernya 70. Speedometer 70. Spakbor depan belakang ini kan 86.000. 86. 86. Terakhir ini Harga tankinya itu 390. thank you loh. Gile, dengan total belanja di bawah juta, gue bisa bawa pulang sebanyak ini. Gimana nggak senyum-senyum mulu Mas Abdul? Ya, walaupun masih banyak sebenarnya parts yang harus kita beli ya di tempat lain. Makanya ikutin terus progres motor ini hanya di Auto Show.